Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada video kali ini. Saya ingin menjelaskan atau ingin mengulas lagi lanjutan dari video sebelumnya tentang pemahaman kita apa itu ilmu pemerintahan. Jika teman-teman belum menonton video sebelumnya, teman-teman bisa langsung klik pada pojok kanan atas. Pada kajian filsafat ilmu pemerintahan sebelumnya, sudah jelas dalam aspek ontologi, ilmu pemerintahan itu membagi dua hal atau dua tahap pada objek kajiannya begitu. Tahap pertama itu lingkupannya adalah suatu negara. Terus dilanjutkan pada fokus gejala yang timbul serta peristiwa-peristiwa pemerintahan dan hubungan-hubungan yang terjadi pada pemerintahan itu sendiri begitu. Nah, dari fokusnya ini yang nantinya akan membedakan antara ilmu-ilmu lainnya atau disiplin-disiplin ilmu lainnya yang juga mempelajari tentang negara. Misalnya kayak ilmu administrasi negara, ilmu politik, ilmu hukum tata negara dan lain-lain yang masih banyak begitu kawan. Nah, yang menjadi perbedaan atau yang menjadi pembeda di situ adalah fokus yang akan dikaji, fokus perhatiannya. Nah, tadi kan kita sudah tahu kajian pokok persoalannya itu adalah negara. Terus yang menjadi fokus perhatiannya adalah gejala, peristiwa, hubungan pemerintahan gitu. Perbandingan disiplin ilmu-ilmu negara, ilmu-ilmu yang mempelajari tentang negara, teman-teman juga bisa melihat pendapat atau pikiran pada buku-buku pakar di Indonesia. Seperti misalnya Profesor Inu Kencana Syafi'i, di situ dia jelaskan perbandingan antara ilmu pemerintahan dengan ilmu-ilmu negara lainnya gitu. Pada tabel itu teman-teman bisa melihat apa yang menjadi pembeda antara ilmu pemerintahan yang mempelajari negara dengan disiplin ilmu lainnya yang juga mempelajari negara. Nah, di situ misalnya ilmu politik, lingkup materinya adalah negara. Fokus perhatiannya adalah kekuasaan, kepentingan rakyat, partai-partai kekuasaan, partai-partai atau grup-grup penekan. Nah, lanjut. Ilmu administrasi negara, lingkup materinya kan negara juga. Nah, fokus perhatiannya itu pada pelayanan, pada organisasi, pada birokrasi. Nah, ilmu pemerintahan kan tadi seperti yang saya jelaskan. Lingkup materinya adalah negara. Fokus perhatiannya itu pada gejala dan peristiwa serta hubungan-hubungan pemerintahan itu sendiri. Lanjut lagi. Dari apa yang telah kita lihat bersama tadi, sudah ada perbandingan yang bisa kita simpulkan bahwa ilmu pemerintahan sudah bisa menjadi pembanding, suatu pembeda dari ilmu-ilmu lainnya. Ilmu pemerintahan sendiri kan itu lahir dari disiplin ilmu administrasi negara. Jadi dia mempunyai induk dari ilmu administrasi negara. Namun saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwa teman-teman bisa melihat referensinya sendiri, biar ada acuan dalam melihat atau sudut pandang lain dari teman-teman sendiri begitu, sehingga kita bisa mengaktifkan diskursusnya kita sendiri begitu. Siapa tahu pemahaman saya tentang melihat perbandingan ilmu pemerintahan berbeda dengan apa yang teman-teman lihat sendiri. Saya ingin melanjutkan pada metodologi atau pendekatan apa sebagai acuan dari ilmu pemerintahan ini. Nah, kalau saya mengacu pada apa yang saya lihat, saya baca, dan yang saya simpulkan bahwa ilmu pemerintahan itu menitik beratkan metodologi pendekatannya
dengan pendekatan historis sebagai acuan teoritisnya begitu. Pendekatan sejarah biar lebih mengkaji jati diri ilmu pemerintahan itu sendiri. Nah, pendekatan historis juga sebagai alat analisis kita nantinya. Kawan-kawan perlu ingat bahwa fokus utama ilmu pemerintahan pada gejala yang timbul atau gejala kausa sebab akibat, dan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di pemerintahan, hubungan-hubungan pemerintahan itu sendiri. Nah, apa saja yang meliputi fokus kajian ilmu pemerintahan? Ya, yang pertama, ilmu pemerintahan itu sendiri atau pemerintah yang ingin kita kaji itu sendiri. Terus yang kedua, hubungan pemerintahan antar vertikal, horizontal, ataupun internal ataupun eksternalnya. Yang ketiga, korelasi antar pemerintah dan juga korelasi pemerintah dengan masyarakat. Nah, yang keempat, cara kinerjanya, cara kinerja pemerintah apakah sudah sesuai dengan tuntutan dari masyarakat atau seperti apa. Nah, di situ bisa kita kaji sehingga muncul suatu objek penelitian dari ilmu pemerintahan. Begini kawan, sebelum kita mengkaji, meneliti lebih dalam, kita harus tahu dulu asas yang ada pada pemerintahan itu sendiri. Jadi kita tidak bisa melihat secara global atau secara luas tentang pemerintahan umum itu. Kita harus mengacu pada asas yang ada pada pemerintahan itu sendiri atau pemerintahan setempat yang ingin kita teliti. Karena asas ini yang nantinya yang membentuk suatu sistem pemerintahan yang baik dan benar. Apa itu asas? Asas itu adalah dasar, pedoman, prinsip, dan tujuan pikiran. Nah, asas ilmu pemerintahan adalah asas yang nantinya seperti yang saya bilang tadi, itu yang membentuk suatu sistem pemerintahan yang baik dan benar. Apa itu asas? Asas itu adalah dasar, pedoman, prinsip, dan tujuan berpikir. Nah, dari asas yang ada pada pemerintahan itu sendiri, yang nantinya akan menjadikan suatu sistem pemerintahan. Nah, itu tercatat atau dibentuk dalam suatu konstitusi seperti undang-undang, ideologi, falsafah hidup bangsa, atau falsafah yang ada pada masyarakat atau bangsa itu sendiri. Dan itulah yang menjadi prinsip dasar, pokok dan tujuan suatu sistem pemerintahan. Apa itu asas umum pemerintahan yang baik? Ada berbagai macam referensi tentang asas umum pemerintahan yang baik itu dari para pakar-pakar yang telah meneliti, yang telah melakukan metodologi tentang asas-asas ini. Namun kalau kita mengacu pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, dari undang-undang itu menyebutkan bahwa asas umum pemerintahan yang baik itu adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan. Jadi kalau teman-teman ingin melihat lebih jelasnya, teman-teman bisa langsung buka Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Nah, di bab itu atau pada undang-undang itu, bab 3 Undang-Undang nomor 28 1999 itu menyebutkan 7 asas. Di situ disebutkan dalam mengelola atau menyelenggarakan pemerintahan umum yang baik dan benar. Jadi yang pertama itu asas kepastian hukum, yang kedua asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, yang ketiga asas kepentingan umum,
4. Asas keterbukaan. 5. Asas proporsionalitas. Yang keenam, asas profesionalitas. Yang ketujuh, asas akuntabilitas. Nah, dari yang disebutkan undang-undang tadi, berarti sudah jelas apa yang menjadi dasar pemikiran atau prinsip dasar dalam menjalankan sistem pemerintahan yang baik. Kalau misalnya teman-teman belum merasa jelas atau belum merasa paham tentang apa yang dijelaskan oleh undang-undang, teman-teman bisa melihat sendiri dari penjelasan itu atau melihat sendiri undang-undang itu sendiri. Nah, di sini saya tidak terlalu menjelaskan tentang asas kepastian hukum itu apa, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan itu apa, karena kalau menurut saya itu dari yang disebutkan itu saya sudah paham bahwa inilah yang menjadi prinsip, pegangan, pedoman dalam menjalankan sistem pemerintahan itu sendiri. Oke, seperti itulah ulasan pendapat saya dari berbagai referensi. Jika teman-teman punya pendapat atau perspektif lain, mari aktifkan diskursus kita bersama dan biarkan terjadi korelasi pemikiran. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu, saran dari saya adalah membaca lebih dari satu referensi itu sangat penting, dan biarkan kepala Anda sendiri yang menyimpulkan itu. Salah kata dari saya, minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.